بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تكوين، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الرحيم. اللهم صل وسلم وبلغ وكلم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أتربهم بقلب سليم. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayang daripada Allah, hidayah petunjuk dari Allah, inayah kesesuaian antara kehendak manusia dengan ketetapan Allah. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumahnya Allah yang mulia dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di Masjid Ar-Rahmah yang sama-sama kita banggakan dan kita cintai ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang Jumat rahimani rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengajak dan berpesan khususnya bagi diri khatib pribadi dan umumnya hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya yaitu imtisalu awamirillah wa jtinabun nawahihi. Kita mau dan mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan mampu meninggalkan segala larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik perbekalan kita menghadap kepada Allah adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Setiap manusia ingin dicintai oleh Allah, namun tidak setiap manusia mau mengerjakan perbuatan yang jika ia kerjakan Allah akan cinta kepadanya. Sebaliknya sidang Jumat rahimakumullah, setiap manusia tidak ingin dibenci maupun dimurkai oleh Allah. Namun seringkali perbuatan kita mengarah kepada perbuatan yang jika kita lakukan Allah akan benci kepada kita. Oleh karenanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, uhibbu salasan wa hubbi li salasin asyad. Kata Allah, aku cinta kepada tiga macam manusia dan aku lebih cinta lagi kepada tiga. Kata Allah, uhibbu ala saha, aku cinta kepada orang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, pantang melihat saudaranya dalam kesusahan, pantang melihat tetangganya dalam kesulitan, maka ia langsung mengulurkan tangan untuk membantunya. Tidak ada dalam bentuk harta, namun apapun yang ia punya, jika itu diniatkan untuk membantu saudara kita yang berada dalam kesusahan, maka inilah kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhibbu 'ala as-saha, aku cinta kepada orang yang suka menolong orang lain. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Pada zaman sekarang ini begitu banyaknya persaingan hidup, begitu tingginya tensi ekonomi antara yang mau masuk kerja dengan lapangan pekerjaan yang jauh dari kata memadai. Gaya hidup yang semakin bergengsi pada hari ini. Oleh karenanya banyak dari kita yang mulai tidak peka dengan saudara-saudara kita yang berada dalam kesusahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang yang memiliki sifat belas kasih maka akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Irhamu ahlal ardi yarhamukum man fis sama. Kau jaga yang ada di permukaan bumi. Kau tolong yang ada di permukaan bumi. Kau sayangi yang ada di permukaan bumi. Maka yang di langit akan menyayangimu. Sidang Jumaah rahimani rahimakumullah. Oleh karenanya alangkah bahagianya jika yang berkuasa menyayangi lemah lalu melindunginya. Alangkah bahagianya jika yang kaya menyayangi miskin lalu mengulurkan tangan untuk membantunya. Alangkah bahagianya jika yang alim menyayangi yang awam lalu membimbingnya. Maka yang turun ke permukaan bumi ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya sidang Jumaah rahimani rahimakumullah, apabila yang berkuasa menindas yang lemah, apabila yang alim membodoh-bodohi yang awam, apabila yang kaya menyantap yang miskin, maka yang terjadi adalah bala bencana yang akan Allah turunkan ke permukaan bumi ini. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, mungkin itu sebab kesombongan dan tidak kepekaan kita terhadap saudara-saudara kita berada dalam kesusahan. Al-yadul 'alya khairun min yadi sufla. Islam mengajarkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Namun faktanya kita lihat pada hari ini sedang Jumaah rahimakumullah. Berapa banyak kita umat Islam yang sukanya hanya menerima saja. Bukan karena kita umat Islam tidak memiliki potensi untuk itu. Banyak orang-orang Islam hebat pada hari ini. Namun kita lihat ketika ada panitia masjid membangun masjid, terletakkan batu pertama tidak selesai, masjid itu terbangun karena tersendat oleh biaya. Apakah tidak ada orang Islam yang kaya pada hari ini? Ada. Apakah tidak ada orang Islam yang berkuasa, yang memiliki pangkat jabatan yang tinggi banyak? Namun secara jujur kita katakan, yang belum banyak adalah mereka yang mau berbuat atas nama agama dan kepentingan agama. Inilah yang terjadi pada hari ini sedang Jumaah rahimakumullah. Bahagialah engkau manusia, kata Allah, yang ketika engkau hidup di dunia ini, aku titipkan harta yang banyak, tanah yang luas, rumah yang besar, mobil yang mewah. Bahagialah engkau manusia, kata Allah, yang ketika engkau hidup di dunia, kau dititipkan pangkat jabatan kekuasaan, kau menjadi camat, kau menjadi kepala desa, kau menjadi kapolsek, kapolres, kepala bidang apapun itu bentuknya. Namun perlu satu hal yang harus engkau ingat. Hakikat sebuah titipan suatu saat akan diambil oleh pemiliknya. Hakikat suatu titipan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh yang menitipkan. Maka kata Allah, hai kau manusia yang aku titipkan harta pangkat jabatan, kemana selama ini kau gunakan? Apakah kau gunakan untuk menolong anak yatim? Apakah kau gunakan untuk membantu pembangunan masjid? Apakah kau gunakan untuk membantu pondok pesantren? Atau malah sebaliknya? Semua itu menjadi sebuah kesombonganmu dalam menjalani kehidupan ini. Semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaah rahimani rahimakumullah. Ketika kita membantu anak yatim, maka bukan anak yatim yang akan membalasnya. Ketika kita membantu pembangunan masjid, maka bukan panitia masjid yang akan membalasnya. Ketika kita membantu pondok pesantren, maka bukan para kiai yang akan membalasnya. Tapi Allah lah yang dengan maha kekuasaan, yang dengan maha kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala membalas setiap kebaikan kita dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Uhibbu 'ala as-saha, kata Allah, aku cinta kepada orang yang suka menolong orang lain. Wa hubbu lil faqri asyaddu ashaddu. Kalau ada orang kaya bersedekah, aku cinta, kata Allah. Namun ketika ada orang fakir, dia bersedekah, aku lebih cinta, kata Allah Subhanahu wa taala. Dipermisalkan ada orang kaya sedekah dengan 5.000 rupiah, lalu orang fakir maaf sedekah dengan 5.000 rupiah, sama nilainya, sama jumlahnya, sama ikhlasnya. Namun lebih berharga sedekahnya orang fakir, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena uang 5.000 rupiah bagi si kaya tidaklah ada arti apa-apa bagi dia. Namun bagi si fakir, uang 5.000 rupiah, maka dia harus banting tulang peras keringat pergi pagi pulang malam. Namun dia berani bersedekah dengan jumlah yang sama sebagaimana sedekahnya orang yang kaya. Inilah yang juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika bersedekah, maka beliau sedekahkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang beliau gunakan. Dan bahkan diteruskan oleh generasi sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Suatu saat beliau mengumpulkan semua hartanya,
lalu menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kala itu sedang berjuang menegakkan agama Allah. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, begitu banyak harta yang kau infakkan fi sabilillah. Apa yang kau tinggalkan untuk anak dan isterimu dari rumah?" Maka kita perhatikan jawaban Abu Bakar Siddiq, hadirin. Dengan tegas, dengan mantapnya, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku tinggalkan anak dan isteriku di rumah. Keyakinan dan akidah yang kuat bahwa ketika aku menolong agama Allah, maka Allah akan tolong aku. Bahwa ketika aku gunakan hartaku untuk kubelanjakan di jalan Allah, untuk menolong agama Allah, maka aku yakin aku tidak akan jatuh miskin, aku tidak akan jatuh melarat. Maka aku tinggalkan anak dan istriku di rumah, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur." Keyakinan inilah yang pada hari ini luput daripada kita sedang rahimakumullah. Orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, maka harta akan berkata 3 hal kepadanya. Yang pertama, aku ini memang sedikit kata harta, namun ketika kau gunakan aku untuk menolong agama Allah, maka aku dilipat gandakan oleh Allah menjadi banyak. Yang kedua, harta mengatakan aku tidaklah kekal kata harta. Aku akan sirna dengan pergeseran waktu dan nilai. Namun ketika kau gunakan aku untuk membantu anak yatim, kau gunakan aku untuk membantu pembangunan masjid, maka aku menjadi kekal kata harta. Maka sidang jemaah rahimakumullah, jangan kita kira harta yang kita timbun 7 turunan yang tak akan habis, mobil mewah, tanah luas, bukan itu yang kekal, hadirin. Karena yang kekal adalah apa yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, harta mengatakan, kalaulah di dunia engkau menjagaku, maka di akhirat nanti aku yang kau gunakan untuk membantu agama Allah, untuk menolong agama Allah, maka di akhirat nanti akulah yang akan melindungimu, akulah yang akan membentengimu daripada panasnya jeratan api neraka. Golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, uhibbu al-mutawadhi'in wa hubbil ghani al-mutawadhi'ashat. Kata Allah, aku cinta kepada orang yang tawadhu, membawa ilmu padi semakin berisi, semakin menunduk, semakin berada di puncak kejayaan, semakin sadar dengan keterbatasan dan kekurangan yang ia miliki. Bukankah sidang jemaah rahimakumullah, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, bahkan beliau juga terkenal dengan ketawaduannya. Beliau adalah imamul muttaqin, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Namun tidak ada sedikit pun kesombongan yang ada dalam dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sejarah, ketika Rasulullah diusir oleh orang-orang kafir Quraisy yang mengharuskan beliau meninggalkan kampung halamannya Mekah, beliau dikejar, diancam, ingin dibunuh. Namun di lain kesempatan, ketika Rasulullah berhasil menaklukkan kota Madinah, banyak umat Islam yang bersamai Rasulullah, banyak umat Islam yang melindungi Rasulullah. Maka Rasulullah kembali ke kota Mekah. Tak kala orang kafir Quraisy mengetahui hal tersebut, maka mereka berlarian, mereka sembunyi, mereka mengatakan, kalaulah pada hari ini Muhammad ingin membalaskan dendamnya kepada kita, maka habislah kita, luluh lantahlah kita, hancur kita dengan bala tentara yang bersama Muhammad itu. Namun hadirin sedang jemaah rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau datang ingin membalaskan dendamnya? Tidak. Apakah beliau datang ingin mencari orang yang akan membunuhnya? Tidak. Namun beliau mengatakan, al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kasih sayang. Kau orang-orang kafir Quraisy yang pada hari ini ingin bertebaran di kota Mekah, maka tidak akan ada yang mengganggumu, tidak akan ada yang menyakitimu, tidak akan ada yang mengancammu, kata Rasulullah. Begitu luar biasanya ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki kesuksesan, namun tidak ada sedikit pun kesombongan yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tawadhu adalah mereka yang sadar bahwasanya tidak ada yang pantas, tidak ada yang pantas untuk disombongkan di permukaan bumi ini. Kita datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kita berada di buminya Allah, dan nanti pun kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak sombong adalah al-mutakabbir wallah. Dialah Allah yang memiliki kekuasaan. Ini semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sedang rahimakumullah, kalaulah Allah mau mengambilnya dari kita, maka dengan hitungan detik saja maka habislah apa yang kita miliki pada sekarang ini. Golongan yang ketiga yang dicintai oleh Allah, uhibbu at-taibina
Wa hubbil syabbi at-ta'ib asyad, kata Allah, aku cinta kepada orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang tua bertobat kepada Allah di usia tuanya, ia habiskan untuk beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah, ia sibukkan diri dengan solat, ia sibukkan diri dengan bacaan Quran, wajar. Namun ketika ada anak muda, masa senang-senangnya mereka, masa poya-poyanya mereka, masa lalai-lalainya mereka, mereka mau bertobat kepada Allah, mau mendekat kepada Allah, menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah, menyibukkan diri dengan bacaan Quran, maka inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam mafhum hadis dikatakan termasuk ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah seorang pemuda yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maknanya ia rajin beribadah. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.